Assalamualaikum Santuy, warahmatullahi santuy, santuy. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tentang digital skill dengan pokok bahas dengan subbahasan dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Adapun beberapa pokok kita bahas ke depannya, yakni yang pertama ikuti dompet digital, yang kedua tips memilih dompet digital, yang ketiga marketplace atau loka pasar, dan yang keempat kenapa harus loka pasar, dan yang kelima bagaimana melakukan tips transaksi dengan aman. Untuk bahasan yang pertama, dompet digital akan dijelaskan oleh Nizar. Mari kita kenali satu persatu 5 besar dompet digital terbanyak yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, Shopee. Shopee Pay adalah fitur dompet digital yang terintegrasi dengan loka pasar Shopee. Saat ini, Shopee Pay dapat digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai pada mitra dagang yang bekerja sama untuk mengisi saldo Shopee Pay, yaitu melalui BCA One Click, transfer dari bank yang bekerja sama, Alfamart, Alfamidi, Indomart, dan Isaku. Yang kedua, OVO. OVO adalah salah satu dompet digital yang dimiliki oleh Lipo Group. OVO dapat digunakan untuk pembayaran listrik, pembelian pulsa prabayar, pembelian voucher game, pembayaran BPJS, pembayar internet, dan TV kabel, pembayaran asuransi, dan pembayaran biaya pendidikan. OVO bermitra dengan Tokopedia dan Grab. Untuk mengisi saldo OVO, yaitu melalui mitra pengemudi, OVO Boot melalui Tokopedia, ATM, internet banking, SMS banking, atau kartu debit dan kartu kredit. Yang ketiga, GoPay. GoPay adalah layanan pembayaran yang disediakan oleh Gojek. GoPay juga dapat digunakan untuk mode pembayaran non-tunai pada mitra sama. Untuk mengisi saldo GoPay, ya ini melalui driver Gojek, minimarket, dan penggadaian terdekat. Yang keempat, Dana. Dana adalah dompet digital yang dapat digunakan untuk pembayaran listrik, air, internet, telepon, asuransi, BPJS, cicilan TV, TV kabel, dan telepon pasca bayar. Dana merupakan salah satu metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bukalapak dan KIX.id. Untuk mengisi saldo Dana, yaitu transfer bank yang bekerja sama dengan Dana, Alfamidi, dan melalui transfer saldo dari pengguna Dana yang lain. Yang kelima, Link Aja. Link Aja merupakan layanan pembayaran non-tunai dari Telkomsel dan anggota BUMN. Link Aja dapat digunakan untuk pembayaran pulsa atau data, pembayaran listrik, pembayaran TV kabel, kartu pasca bayar, PDAM, transportasi umum, transaksi dengan mitra dagang Link Aja, dan isi ulang e-money. Untuk mengisi saldo Link Aja, yaitu transfer bank yang bekerja sama dengan Link Aja, di Grapari dan kios yang sudah bekerja sama, di Logo Retail dan Cash in Point yang sudah bekerja sama, dan dari ATM yang sudah bekerja sama. Next. Berikut adalah tips memilih dompet digital. Pada Shopee Pay di bulan September memiliki nilai 68% dan di bulan Desember memiliki 72%. Sedangkan OVO di bulan September memiliki 56% dan di bulan Desember memiliki 55%. Dan untuk aplikasi GoPay di bulan September memiliki 56%, sedangkan di bulan Desember memiliki 52%. Dan selanjutnya ada aplikasi Dana yang memiliki nilai di bulan September 42%, sedangkan di bulan Desember itu 40%. Terakhir, ada aplikasi Link Aja yang di bulan September memiliki nilai 19%, dan di bulan Desember memiliki nilai 21%. Pertama, kenali masing-masing karakteristik dari setiap dompet digital yang ada. Masing-masing dompet digital memiliki layanan yang berbeda-beda. Kedua, tentukan peruntukan dan kebutuhannya. Jika kebutuhan yang akan dipenuhi untuk segala hal, seperti untuk pembelian pulsa atau data, pembayaran listrik, pembayaran TV kabel, pembayaran kartu pasca bayar, isi ulang e-money, pembayaran PDAM, pembayaran transportasi umum, dan pembayaran tiket bioskop, maka Dana adalah dompet digital. Yang hal penting lainnya yang perlu diingat adalah dalam menentukan kebutuhan. Tentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang diprioritaskan. Dengan demikian,
kita dapat terhindari dari kebiasaan berbelanja berlebihan hanya karena untuk memenuhi keinginan ketimbang kebutuhan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah loka pasar. Loka pasar atau bisa disebut dengan marketplace merupakan platform digital yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang secara online. Kemudian dalam melakukan transaksi merupakan alasan bagi masyarakat mengapa melakukan transaksi di platform marketplace tersebut. Selanjutnya, kenapa harus loka pasar? Yang pertama, mudah digunakan. Selanjutnya, ketersediaan. Ketersediaan penjual yang banyak untuk satu barang yang dicari dalam loka pasar menjadi poin yang sangat menguntungkan bagi karena pembeli dapat harga dari satu toko dengan toko yang lain. Selanjutnya adalah keamanan. Keamanan transaksi dengan media marketplace dapat dijamin karena pihak marketplace menyediakan banyak fitur seperti tracking barang dan pembayaran menggunakan pihak ketiga yang membuat kita merasa lebih aman. Tips transaksi. Adapun beberapa tips yang perlu kita pahami sebelum membeli produk di dalam lokal pasar atau marketplace. Bandingkan harga satu produk dari satu toko ke toko digital lain yang menjual barang yang sama. Pilihlah harga yang sesuai dengan kemampuan finansial berikut, juga kesesuaian keterangan barang yang dicantumkan oleh penjual. Pada tahapan ini, kita bisa melihat peringkat penjual dengan perolehan bintang yang dicapai selama penjualan mereka. Next. Berikut adalah top 10 lokal pasar. Yang pertama diduduki oleh Tokopedia dengan pengunjung yaitu 1,58, 136,700. Yang kedua ada Shopee dengan total pengunjung 134,383,300. Yang ketiga ada Bukalapak dengan total pengunjung 30,126,700. Yang keempat ada Lazada dengan total pengunjung 27,953,300. Yang kelima ada Blibli dengan total pengunjung 16,6,700. Yang keenam ada Ralali yaitu total pengunjung 5,513,300. Yang ketujuh ada Bineka dengan total pengunjung 4,506,700. Yang kedelapan ada GDID dengan total pengunjung 3,523,300. Yang kesembilan ada Matahari yaitu total pengunjung 1,114,000. Yang ke-10 ada Jack Mal dengan total pengunjung 896,300. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.